People Bray. Tahukah Anda penyebab angka kematian tinggi di dunia? Selain adanya penyakit menular adalah karena kecelakaan lalu lintas loh. Bahkan menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas mencapai angka 3.457 juta. Dan rata-rata yang mengalami kecelakaan itu adalah usia 5-29 tahun. Karena pentingnya akan keamanan dalam berkendara, oleh karena itu, Givista Indonesia mengundang para rider yang memiliki motor berbox menggelar acara safety riding yang disupport oleh IRA. Yuk kita hati-hati di jalan, karena keluarga menunggu di rumah. Sini tuh saya merasa terhormat banget ada Bang Rial Hamzah nih. Mungkin kalau ada yang belum kenal sama beliau, saya tuh sangat kaget dihubungi sama beliau karena beliau ternyata mau datang ke acara kami. Ini beliau itu salah satu adventure rider Indonesia yang sudah dikenal di dunia, dan beliau insya Allah tahun ini bakalan ikut rimbaret. Tepuk tangan dulu dong buat beliau. Tahu rimbaret nggak? Rimbaret itu jadi orang-orang kaya yang gabut di kota masuk ke dalam ini hutan, ngebelah hutan beneran. Silahkan searching di YouTube-nya. Kalau gue sih kayaknya skip aja, karena motor mahal men di sini. Nah, nanti bakal ada pemaparan cerita sharing session juga dari Bang Andra. Ini Bang Andra yang kemarin tuh berpetualang sama anaknya. Nih orangnya. Nah, beliau bakal cerita gimana sih enaknya touring keliling Indonesia, pakai banyak sponsor, dan ya jadi idola mama muda juga. Nanti dikasih tahu kiat-kiatnya. Ya. Nah, thank you banget. Semoga banyak pelajaran yang bisa diambil di acara ini. Jangan lupa untuk tetap semangat karena setiap pertanyaan pasti ada hadiah insyaallah. Ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sepanjang acara karena ini acara perdana kami dari Givista. Tapi ini adalah salah satu pembuka dari acara Parade Givista Academy. Nanti teman-teman juga setelah ini akan saya undang di acara bertahan hidup, survival. Nanti mungkin Bang Rial yang akan isi kayaknya. Nah, nanti kita akan survival juga. Terus kita ada San Mori, teman-teman biker dari Senayan menuju Peak 2. Pokoknya siapkan waktunya, siapkan agendanya. Saya pastikan setiap acara selalu ada hadiah menarik buat teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Andra Bels dan anak saya Syahnel. Kebetulan kami punya tema perjalanan Father and Son Ride for Friendship. Kebetulan kami pada tahun 2021 awal pas zamannya pandemi COVID, banyak kegiatan yang dihentikan karena kondisi pandemi. Kami mempersiapkan berencana ya perjalanan keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, satu tahun 3 event. Jadi Jakarta Timor Leste PP, Jakarta Aceh PP, Makassar sampai ke Papua PP. Jadi perjalanan saya 5 bulan. Jadi total 2 bulan, sebulan, dan 2 bulan. Jadi selama 2021 setahun itu 5 bulan saya di jalan. Kurang lebih begitu. Jadi tema perjalanan kami salah satunya saya muatan yang pertama saya bagi-bagi masker, 3.000 masker yang kami bawa ke Timor Leste di NTT dan NTB. Terus yang kedua Aceh, saya menaikkan petani kopi yang ada di Gayo, Sidikalang, Jangkat, sama di Lintong, di Danau Toba. Yang ketiga saya membagikan buku di Sorong, eksplorasi pendidikan, sosial pendidikan. Di Sorong saya bagi-bagi buku kurang lebih sekitar 300 pack untuk anak-anak SD yang ada di SD-SD yang ada di Sorong. Jadi kurang lebih perjalanan kami ini membawa misi untuk sosial budaya untuk saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, kurang lebih begitu. Jadi untuk perjalanan kami disupport oleh Givi Indonesia, salah satu produk unggulan yang saat ini saya pakai, top box, side box, dan taglock. Jadi selama kami memakai Givi, perjalanan kami sangat efisien, sangat multifungsi. Jadi barang-barang yang kami bawa
selama perjalanan tercukupi dengan barang-barang dengan produk yang Givi punya ya kurang lebih. Jadi saya ada rencana perjalanan ke Asia 2023 awal untuk 8 negara, kurang lebih ke Himalaya, Nepal, dan salah satu produk yang kami pakai adalah Givi Indonesia juga, dan beberapa sponsor, dan kami memakai Kawasaki Versys 250, kurang lebih begitu. Kurang lebih perjalanan kami sekilas yang saya ceritakan. Nanti ada sesi tanya jawab, mungkin kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman untuk produk Givi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menggunakan standar ECE tersebut kebanyakan di Eropa, dan itu adalah standar yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Mungkin lebih dari 50 negara menggunakan standar ECE. Kalau di OT itu agak berbeda. Sorry, saya track back lagi. Kalau ECE itu sama, pabriknya harus diaudit juga. Lalu juga setiap produksinya sekitar mungkin setiap produksi 1000 atau sekitar 1000 sampai 1200 pieces itu dari pihak pabrik harus random test. Diambil sekitar 6 atau 8 biji, dites di laboratorium yang mereka punya sesuai dengan standar tesnya lah ya, impact apa segala macem. Nah itu dites dan hasil tesnya itu harus dilaporkan ke UN atau mereka ada logbooknya lah. Makanya kalau helm-helm yang standar ECE misalnya ini ya, Aero yang saya pakai, ini semua ada label nomor serinya, biasanya di chin strap. Kayak gini. Biasa ada label putih yang dijahit. Jadi itu ada serial numbernya. Jadi kalau istilahnya dari pihak UN-nya mau ngetes apakah memang helm ini benar sudah sesuai standar, ya nanti mereka cari tes, lalu mereka cari dari batch-nya tahun berapa segala macam, itu semua udah ada datanya. Nah kalau DOT itu standar Amerika sebenarnya ya, dan itu standarnya itu nggak ada istilahnya nggak ada pengetesan khusus. Dalam artian begini, kalau misalnya saya punya pabrik helm, bikin helm, dan saya mau jual di Amerika, saya harus memastikan helm saya sesuai dengan standar DOT. Jadi adalah nanti parameternya DOT harus begini, impactnya sekian, tes puncture-nya sekian, lulus apa enggak. Itu kita bikin yang sesuai, lalu kita tempelin sendiri tuh stiker DOT. Pluk. Ya. Habis itu kita jual ke Amerika. Masuk itu bebas di Amerika. Habis itu udah langsung jual aja. Nah, kami perusahaan chemical. Jadi produk-produk kami itu lebih fokusnya di semua yang berkaitan sama kimia. Ada 2 jenis chemical, tapi yang satunya kita nggak bahas karena yang satunya adalah alkes. Kita baru masuk ke dunia alkes sejak pandemi. Biasalah, orang kemarin pada bingung yang dimain di otomotif, terus otomotifnya turun sejak pandemi, terus nggak tahu ngapain, jadi kita belok masuk ke alkes gitu. Karena kita specialty-nya di chemical. Nah, untuk yang chemical kita produknya lebih banyak yang untuk perawatan sama untuk saya bilangnya itu bahan kimia untuk penunjang kerja bengkel. Jadi kayak brake cleaner, radiator coolant, aerosol yang seperti kayak mungkin pernah tahu produk WD ya, gitu kan? Itu kan kita bilangnya kalau di kimia kan penetrating spray oil untuk buka karat, gitu. Nah, kami adalah produsen yang supply beberapa OEM. Jadi kalau di bengkel-bengkel resmi mungkin mereknya adalah merek dari bengkel resmi, tapi beberapa itu produksinya di tempat kami, gitu. Termasuk juga untuk kategori alkesnya, mungkin saya bisa beberapa yang saya info kayak di Mitsubishi, Eurocars, Mazda itu adalah produknya dari kami semua, gitu. Rem sampai berhenti di pojok itu kalau rem itu jadi jangan sampai ini titik rem sampai berhenti.
jaraknya cuma 25 meter, kecepatan 25 km. Jadi caranya ada. Bagaimana kita menghadapi kecepatan tinggi, tiba-tiba depan ada orang mendadak. Oke lah, kalau kita jatuh sendiri, no problem. Tapi kalau ada pihak ketiga yang kita celakain, itu jadi masalah. Kita harus merawat orangnya, rumah sakit kita juga. Di sini di Iran kita melatih teman-teman bagaimana antisipasi. Lo bawa motor kenceng, oke, no problem. Ya. Tapi lo bisa gak kira scanner yang kiri kanan depan tiba-tiba ada orang nyebrang atau nenek nyebrang? Kan belum tentu juga. Jadi kita membiasakan refleks belajar. Membiasakan belajar dengan belajar supaya refleks. Kalau lo nggak pernah belajar lagi, ya nggak refleks. Refleks itu terjadi kan berupa belajar rutin. Jadi lo semakin rutin belajar, semakin dapat reaksi yang dapat. Inilah. Jadi intinya gini, begitu lo ngerem, ada orang di depan, jangan yang mata kita harus scan orang itu ya. Orang di depan langsung nge-squeeze tangan. Kalau ABS enak, lo ABS lo tinggal chat aja. Kalau kita kan asal lepas senang nih kan, asal bersyukur gitu. Kan ngeri juga. Jadi kalau nggak pakai ABS, rata-rata kan kita yang ABS kan rata-rata motornya 250 cc ke atas, ya kan 250 cc ke atas. Atau mungkin ada 150 nggak? Si NMAX ABS, RBCX ABS. Itu udah enak. Itu tinggal posisi itu tinggal stereo fokusin aja udah ke lurus aja. Jangan lo geser, kalau lo geser pasti geser. Lo geser dikit pasti itu motor geser, otomatis. Lo tekan badan setangin, lo rem, dadak nggak apa-apa karena ABS. Tapi kalau nggak ABS gimana? Pasti kalau rem dadak pasti melintir. Kalau depan pasti jatuh. Kalau mau belakang pasti sliding. Cara kerja ABS lah yang kita pakai, squeeze. Kalau bisa barangnya engine brake. Jadi begitu saya mendadak, ini kopi lepas. Inilah yang kita harus jaga di dalam berkendara. Jadi intinya sih, kalau gue bilang kita ini naik motor tuh udah kayak naik gunung, ya. Bisa ngebunuh orang. Ya. Jadi jangan sampai kita nikmat orang lain celaka. Ya, gue pernah ngalamin bahwa gue pernah nyelakain orang gitu kan. Pada saat gue belum pernah belajar, karena basicnya gue belajar. Gue pernah nyelakain orang sampai kakinya lepas. Tapi itu karena gue salah gue gitu, karena nggak bisa. Dan saya itu belajar. Makanya dengan ini gue minta teman-teman pun kalau ada waktu belajar. Gak usah malu, gak usah sungkan, gak usah jalan tahun gue udah jago, jam terbang gue udah ke Timur Leste. Kayak Andra, kita belajar kan? Belajar. Menimba ilmu. Kita saling sharing ilmu. Dan ilmu itu buat apa yang gue terima, kita berikan buat teman-teman semua. Jadi gak ada masalah. Pengalaman dari Surabaya ke Jakarta yang paling berkesan ketika di daerah mana tuh Om? Ya kalau saya sih sudah hampir ke sana. Kalau Bali ya paling ya hanya pandangan pantai aja sih. Pantai ya, karena pantai yang masuk Jawa Timur itu perbatasan sama Kembang sama Tuban kemarin itu nggak bisa nikmatin karena macet, benar-benar macet pembangunan di Lamongan itu. Jadi kemarin memang banyak macetnya daripada jalan-jalan. Semoga nanti pulangnya lebih lancar lagi ya. Mungkin ada yang mau nemenin? Kalau Demak nggak bisa itu udah bisa. arah pulang balik macet karena jembatannya cuma satu itu aja di. Rencana besok mau baliknya lewat Jogja sih. Ya, aman. Ada yang mau ikut. Yang mau ikut bisa. Oke, kegiatan hari ini event yang diadakan oleh Givi Indonesia. Kebetulan saya salah satu endorsement dari Givi.
mengundang di acara pemaparan coaching klinik ya, safety riding, pemakai box Givi untuk perjalanan jauh touring Indonesia. Kurang lebih begitu. Jadi pengalaman saya keliling Indonesia, saya sharing-sharing di event ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau touring keliling Indonesia kurang lebih. 2021 setahun ya saya jalanin touring, setahun jadi 3 event. Jakarta Timor Leste PP, Jakarta Aceh PP, sama dari Sulawesi ke Papua 2 bulan perjalanan kami. Jadi setahun itu 3 event, 5 bulan saya di jalan. Cuman 3 event ya. Nah untuk yang nextnya kita 2023 awal mau ke 8 negara Asia. 8 negara Asia yang pasti kita riding ya supaya dapat challenge-nya juga, tantangan untuk explore ke Asia dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Myanmar, Bangladesh, India, Nepal. Kurang lebih begitu 8 negara. Itu di bulan Mei. Kita lihat cuacanya nanti kalau misalnya memungkinkan di awal-awal kita udah berangkat. Semua baik-baik, udah bagus, keren lah. Jadi infrastruktur udah oke, udah siap. Teman-teman kalau mau touring Indonesia udah bagus jalannya, wisatanya juga keren-keren banget, terkenal di dunia juga. Ada beberapa kayak Bajo, Sumba, ada di daerah Halmahera, Ternate. Nah yang teman-teman harus tahu itu banyak sebenarnya spot-spot wisata unggulan dunia ya yang ada di Indonesia untuk kita bisa expose. Ya kan, nah dalam rangka saya perjalanan ke Asia, salah satu yang saya bawa kegiatan wisata Indonesia juga, yang saya akan ceritakan kepada teman-teman bikers Asia bahwa Indonesia keren, indah, dan kita mengundang mereka untuk datang ke Indonesia. Untuk RAB, map semua dari kita rencanakan ya. Nah, kebetulan kami jalan kemarin 3 event udah disupport oleh full sponsorship ya. Jadi artinya saya mengajukan RAB dengan partner bermitra sponsorship yang memberikan biaya perjalanan kami. Sementara ini kita full dari sponsorship. Full dari sponsorship, karena yang 3 event itu juga full dari sponsorship. Karena emang sebelum berangkat kita udah di coaching untuk penggantian kanvas rem, apa-apa yang kira-kira yang sering bermasalah. Misalnya rantai, kanvas kopling, dan sementara ini tidak pernah ada masalah. Dan selalu sebelum berangkat saya persiapkan dengan matang penggantian-penggantian yang vital seperti kanvas, rem, kopling, rantai. Alhamdulillah selama perjalanan ke Indonesia nggak pernah ada masalah, mogok di jalan atau apa nggak ada. Walaupun Kawasaki di seluruh Indonesia ready, siap, paling saya ganti oli aja. Tip and tripnya jadi kita harus persiapkan lah secara matang ya, mental, RAB, map, berapa lama kita berjalan, itu menentukan perjalanan kita untuk keselamatan kita juga, karena berkaitan semua. Jadi tidur harus cukup, makan harus bagus, perlu vitamin dan protein lah. Jangan asal-asalan kita tidur kurang 2-3 jam, itu yang sering bermasalah biasanya di jalan ya. Harapannya rencanakanlah perjalanan secara matang dari rute, anggaran, sehingga pikiran kita selalu aman di jalan. Izin keluarga paling penting. Jadi semua berkaitan semua, artinya kita di jalan benar-benar menikmati trek, wisata, kuliner, sosial budaya, dan jangan lupa berikanlah sesuatu sedikit isi untuk kita bagi-bagikan kepada teman-teman di seluruh Indonesia, sosialnya lah. Entah pendidikan, entah ekonomi kreatif kulinernya, kita expose kepada teman-teman seluruh Indonesia untuk dikenal daerah-daerah yang kita kunjungi. Kurang lebih begitu. Oke, kasih. Kita dari Wilburn, hari ini kita ikut bareng-bareng sama teman, bukannya untuk soal support ya, tapi kita lebih ke technical knowledge, kita bagi-bagi informasi, know-how gitu kan seputar teknologi di chemical untuk otomotif gitu, baik itu di pelumas, di bahan bakar, di coolant, seperti itu. Lokal, kita semua lokal. Memang yang riset itu awalnya di Jerman gitu, makanya kita bilangnya adalah German Technology, tapi yang riset pun adalah orang Indonesia gitu, dan kita bawa ke sini, kita produksi di sini, jadi full sudah lokal proses semua gitu.
basicnya adalah kita ikuti standarnya yang sudah ada sebenarnya gitu. Jadi contoh, kalau penggunaan untuk di bahan bakar gitu, bahan bakar standarnya katakanlah harus menggunakan oktan di 92 atau di yang nilai lebih, ya jangan dipakai yang lebih rendah gitu. Karena itu pasti nanti akan ada efeknya gitu kan. Contoh juga kayak di coolant itu kalau kendaraan sekarang sudah standarnya menggunakan coolant, itu tetap pakai coolant tapi dengan spek yang benar gitu. Kenapa? Karena seperti kita tahu sekarang kan mesin itu sudah lebih presisi, tingkat kerapatannya lebih tinggi, otomatis temperatur kerjanya juga akan lebih naik lagi. Nah, fungsi coolant ini adalah bantu maintain supaya temperatur kerjanya lebih stabil gitu. Jadi kalau orang bilang kan ada yang diakalin, misalnya dicabutlah komponen tertentu dan segala macam, itu malah sebenarnya akal-akalan itu yang membuat impact di selanjutnya. Karena kan kalau kita lihat mesin itu kan analoginya seperti kayak badan manusia kan, filter udara itu adalah paru-paru kita dan segala macamnya. Nah itu semua terjadi ada kesetimbangan kimia. Nah kalau kita acak-acak di situ, biasanya nanti pasti akan ada efek sampingnya yang nggak benar gitu. Ada reseller. Jadi karena kami prinsipal, basically kami tidak berjualan langsung, tapi kita ada distributor, ada reseller. Nah, tapi kalau mau masuk ke toko online kami itu ada Wirben Official. Itu ada toko online-nya, ada di Tokopedia, ada di Instagram juga gitu kan. Ada di Shopee juga gitu. Kalau kita bicara safety riding, of course kita pengennya adalah masyarakat bisa tahu bahwa sebenarnya yang sisi aman dalam berkendara seperti apa, gitu kan. Jadi contoh lah kayak misalnya ada yang suka kebut-kebutan di jalan atau apa, ya itu kita harapkan adalah ya kalau memang mau balap, emang punya hobi balap, punya passion balap, ya masuk ke sirkuit, gitu. Latihan yang benar dan segala macam dengan semua safety yang dipakai. Nah, terkait dengan mesin ya sama, kalau kita bicara safety riding kan adalah suatu standar. Di mesin pun juga sama. Suatu standar yang memang sudah ditetapkan, sudah didesain. Kalau ngomong orang awamnya kan bilang istilahnya, insinyur udah banyak di situ yang terlibat untuk mendesain mesin dan mereka sudah berpikir standarnya seperti apa, ya ikuti standarnya gitu. Oke, thank you. Alhamdulillah hari ini teman-teman banyak yang antusias, banyak pertanyaan juga ya kan. Jadi hari ini cukup bagus ya, mereka sudah mulai terbuka bagaimana berkendara dengan baik dan benar. Jadi intinya buat teman-teman ini supaya menginfluence kepada teman-teman yang lain, terutama buat keluarga. Ya, jadi pertama sih keselamatan pribadi dan keluarga dulu. Kita pun ke anak-anak kita, bagaimana berkendara yang benar, ya kan? Gitu. Yang tip ya tadi safety ya, pertama helm lah. Helm, sarung tangan, sepatu ya, jangan sendal jepit. Bahaya itu sendal jepit ya. Tipnya kedua juga kenali dulu motornya pertama. Karakter motor ya kan. Kedua untuk supaya aman lagi, lebih aman lagi belajar safety riding. Karena motor ini ibaratnya kayak peluru ya. Kita naik peluru tiba-tiba bisa nabrak orang, bisa nempet orang gitu kan. Jadi belajarlah yang punya motor, sama siapa aja lah, yang penting belajar cara mengendarai motor yang benar. Itu sih tipnya. Nah ini tuh fungsinya orang tua yang baik, ikutin dulu safety riding. Atau anaknya disekolahin dulu safety riding. Ya kan, dikursusin lah. Kursusin safety riding supaya tidak celaka kan. Sayang kan, maksud sayang anak, akhirnya jadi celaka, ya repot kan. Bisa kalau saya meninggal ya selesai. Tapi kalau cacat permanen kan kasihan anaknya. Gitu loh, beban juga ya orang tua. Jadi memberi anak, sayang anak sebetulnya bukan dengan motor yang bagus, tapi berkendara yang benar. Jadi intinya buat ibu-ibu, buat keluarga, bapak-bapak yang sayang anak, supaya melatih anaknya mengendarai motor tersebut. Gitu loh, gitu intinya itu. Sebetulnya lebih baik ada SIM 17 tahun, lebih baik. Tapi kalau mau belajar umur dari kecil pun belajar nggak apa-apa. Ya kan? Ya, anak saya juga dari kecil belajar. Tapi begitu 17 tahun saya lepas. Walaupun lepas dalam pengawasan juga kan. Karena kita tadi supaya anak ini benar-benar aman. Bukan
naik motor untuk butut-butan, untuk sekolah, ya kan, untuk kuliah, gitu. Jadi intinya supaya anak-anak itu mengerti tentang bawa motor yang baik dan benar. Orang tua, tanggung jawab orang tua loh, selalu besar ya, itu resiko orang tuanya. Tapi kalau seandainya dari sekarang, anak itu lebih baik dilatih belajar mengendarai motor supaya usia muda, usia 15 sampai 25 itu usia yang paling banyak kecelakaan. Ya, dalam rating asuransi itu 15 sampai 25 itu rawan kecelakaan. Karena emosional dan tidak punya edukasi. Jadi di situ letaknya safety riding ini kita kembangkan untuk anak sekolah, anak kuliah. Intinya gitu. Sekolahan ya, sama sekolahan untuk safety riding sekolahan. Kedua perusahaan, company yang punya tanggung jawab terhadap aset aset karyawan ya kan. Karyawan itu aset untuk perusahaan. Seorang ahli ya, tiba-tiba celaka nggak masuk repot juga kan. Hire lagi, cari lagi. Itulah fungsinya safety riding. Jadi untuk para pengusaha pun berkewajiban menjaga asetnya. Ya kan, baik motor, baik mobil, melatihlah untuk perusahaan-perusahaan. Kalau sekolahan atau orang tua wajiblah anak-anak sekolahnya. Tapi untuk perusahaan yang penting. Karena para intelektual, para profesional yang pakai motor itu belum tentu bisa bawa motor. Tapi dengan belajar, aset perusahaan itu jadi aman. Oke. Saya Agus dari Suzuki Hayate Owners Club SHOC. Yang jelas sih kita dapat undangan dari Givista Indonesia ya untuk acara safety riding. Sangat bermanfaat banget nih buat kita-kita yang setidaknya di jalan itu nggak cuma improvisasi ya, tapi yang jelas kita pengetahuan yang benar-benar kita harus belajar cara riding yang baik untuk kita dan orang lain secara baik dan benar gitu loh Bu. Untuk pribadi sih yang jelas bermanfaat sekali ya, karena saya sendiri sih yang namanya bermotor tiap hari, apalagi Witness kerja tuh sehari-hari dengan motor, mau nggak mau kita harus, saya sendiri yang benar-benar ingin gitu loh menjalankan mengendarai motor tuh baik banget gitu. Jadi buat kita dan orang lain biar nggak membahayakan semuanya di jalan gitu Bu. Harapannya agar saya sendiri menjadi pengendara yang baik, bisa tidak secara improvisasi tapi jelas mengendari yang baik lah untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain. Terus kalau harapan untuk depannya, moga-moga sih acara safety riding terus menerus ya digalakkan dengan para biker. Nah itu tadi yang selalu saya bilang adalah jangan kita menggunakan improvisasi di jalan untuk mengendarai motor, tapi lebih jelas mematuhi peraturan lalu lintas. Itu loh. Yo sama-sama Bu. Baik, nama saya Purwanto, saya dari Helmet Lovers Indonesia Official. Nah, acara pada hari ini kita diberikan pengetahuan mengenai safety riding, khususnya berkendara menggunakan box dan juga tips-tips cara berkendara yang baik, termasuk juga pemilihan helm yang menunjang peserta untuk mengendari motor. Ini kegiatan yang salah satu yang sangat positif ya, terutama bagi para pengendara motor dan juga pecinta touring, di mana di sini begitu banyak diberikan informasi juga tips and trick menghadapi atau juga mempersiapkan perjalanan touring bermotor. Untuk pemilihan helm ya, kita memilih helm yang memiliki fitur yang memenuhi untuk kebutuhan safety ya. Nah, menurut kami yang sangat baik adalah menggunakan helm jenis full face, karena itu bisa mengcover seluruh bagian kepala kita, terutama bagian di dalam kepala itu ya otak ya, seperti itu. Nah, harapannya ke depan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin bisa dilakukan secara rutin, mungkin setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali ya, karena supaya bisa mencakup lebih banyak riders, lebih banyak masyarakat yang bisa mengetahui informasi seputar safety riding. Terima kasih.